Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, saudara-saudara semua sehat dan sejahtera, ada damai sejahtera di dalam hati saudara. Itu yang kita harapkan. Apalagi sudah ikut ajaran-ajaran Tuhan Yesus ya. Kita mengerti bahwa kita bukan hanya belajar hukum-hukum Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus ingin kita praktek, melakukan ya. Jadi kita juga harus menjaga mulut, menjaga mata, menjaga hati, supaya kita itu berkenan kepada Tuhan, bukan hanya menghafal. Ingat ya, bukan hanya menghafalkan. Hidup kita harus lebih baik daripada orang Farisi dan para ahli Taurat, baru kita diterima dalam kerajaan surga. Nah saudara, doa dari Francis Assisi itu kan dia berusaha supaya kalau kita itu tidak menuntut orang mengasihi kita, tetapi kita yang mengasihi. Kita tidak menuntut orang itu mengampuni kita, tapi kita yang mengampuni. Kita tidak menuntut semuanya, tetapi kita lakukan lebih daripada itu. Jadi dia juga berdoa supaya bisa praktek firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata juga dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, dan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, jadi semuanya Tuhan ciptakan, Tuhan berikan alam semesta ini untuk semua orang, yang percaya maupun tidak percaya, yang orang baik maupun orang jahat. Nah itu sebabnya saudara, waktu Francis Assisi hidup itu ya, dia selalu kasihan sama orang. Kalau dia sedang berjalan-jalan melihat ada orang bekerja berat, dia turun, dia menyapa, ya, dia melakukan kebaikan bagi orang-orang yang dia tidak kenal sekalipun. Begitu juga para utusan Injil, saudara ya. Saya berterima kasih, dulu ada utusan Injil yang datang ke Surabaya pada waktu saya di Surabaya masih kecil, sehingga saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Dia membuka rumahnya, menerima anak-anak untuk datang ke rumahnya. Kami semua diundang untuk ikut sekolah minggu, diajar. Ya, padahal dulunya kan kita tidak saling mengenal. Dia dari Amerika datang ke Indonesia. Ya, sampai sekarang juga masih ada orang-orang yang pergi ke daerah-daerah yang sama sekali tidak dikenal. Ya, juga di Papua ini ya, dulu ada misionaris yang namanya De Koneng ya, Koneng namanya. Dia itu pergi ke satu daerah, di situ saudara, tadinya dia itu dari Amerika memang menggebu-gebu mau menginjili orang di Papua. Tetapi sampai di satu tempat di mana dia menginjili itu ternyata saudara sama sekali berbeda cara berpikirnya. Jadi apa yang dilakukan orang-orang itu tidak bisa diterima, sampai dia marah ya, dia mau pulang, dia tidak mau lagi ke sana. Tetapi akhirnya selalu hatinya itu tergoda dan terbeban mau kembali karena ayat-ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Yang mengasihi orang yang sulit dikasihi sekalipun. Jadi pada waktu dia kembali ke Papua, orang-orang itu tadinya menggoda sekali ya, kalau ada barang suka diambil karena dia merasa ya sama saja, barang kamu juga barang saya. Nah coba saudara, kulturnya seperti itu di satu daerah ya. Akhirnya karena dia itu selalu marah-marah, jadi orang-orang itu bilang, katanya dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi kok marah-marah terus. Karena setiap kali kalau barangnya diambil dia marah, barangnya diambil dia marah. Jadi dia juga tidak tahu menghadapi orang ini bagaimana. Sampai pada suatu ketika dia mengatakan, ya sudahlah, ini semua barang ini kan barangnya Tuhan. Sudah biarkan, kalau mereka mau ambil terserah apa yang mereka mau lakukan.
barang yang tercecer di luar selalu diambil ya. Menanam tanaman pun kalau di luar karena orang-orang menolong menanam, mereka merasa ikut memiliki. Jadi hasilnya diambil sebelum keluarga Dekoneng ini makan ya. Tapi akhirnya dia bilang, ya sudahlah, semua ini kan milik Tuhan. Serahkan saja, mau terserah mereka mau ambil. Jadi akhirnya pada waktu dia melihat barangnya diambil, dia mengatakan gak apa-apa, itu barangnya Tuhan. Ya, itu barangnya Tuhan, miliknya Tuhan, kamu mau ambil boleh. Tetapi justru karena dia bilang itu miliknya Tuhan, mereka takut mengambil ya. Dan akhirnya mereka mengerti, oh berarti orang-orang ini baik ya, menyerahkan apa miliknya boleh dipakai bersama-sama. Akhirnya orang-orang itu jadi ingin tahu ya, siapa yang dikabarkan, Injil yang dikabarkan, siapa Yesus itu, sampai akhirnya mereka mau terima Tuhan Yesus dan orang-orang sedaerah itu mau menerima Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi ini rahasianya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, ya kamu harus mengasihi orang-orang yang membenci kamu juga. Dengan demikian mereka bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Ya, mari kita berdoa supaya kita ini dapat memancarkan kasih Kristus. Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau hidup kami ini belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belum mengerti firman-Mu, kami belum dapat menjalankan, membenci musuh-musuh, atau kami tidak bisa berdoa bagi musuh-musuh kami. Tolong Tuhan, supaya kami dapat mendoakan mereka, supaya hidup kami memancarkan kasih Kristus, sehingga kami dapat juga menerima orang-orang ini dan mereka dapat menerima apa yang kami ajarkan, supaya mereka tahu cinta kasih dari Yesus Kristus yang terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka juga dapat memancarkan kasih Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.